Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Nahmaduhu, kita memuji Allah atas nikmat-nikmatnya. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Tidak ada penolong kecuali Allah. Tidak ada yang memudahkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa meringankan langkah kaki kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita, dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati-hati kita. Karena jiwa manusia seringkali dihinggapi penyakit, keburukan, kejelekan, sikap suka mengeluh, jiwa berkeluh kesah, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyiati a'malina, dan jeleknya perbuatan dan buruknya perilaku. Mayyatihillah, barang siapa diberikan petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul 10 orang untuk menyesatkan, tidak bisa mengalahkan hidayah dari Allah. Berkumpul seluruh manusia, berkumpul seluruh jin di muka bumi untuk menyesatkannya, saat Allah memberikan hidayah, tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka berkumpul seluruh manusia dan jin untuk memberi manfaat kebaikan, maka tidak mungkin bisa memberikannya. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah yang telah membimbing kita untuk hadir di tempat ini, untuk memudahkan kita hadir di majelis ini, yang mengarahkan ubun-ubun kita cinta di majelis ini. Karena tidak ada nikmat kecuali hadir di tempat-tempat yang baik. Tidak ada kebahagiaan kecuali hadir di tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan sedikit amal kita, sekecil apapun kebaikan-kebaikan kita, benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa curahkan, Allah limpahkan kepada manusia terbaik yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani, yang harus kita tiru, yang wajib kita idolakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita soal materi tentang jangan kau rusak amalmu. Jangan kau rusak amalmu. Karena pada hakikatnya amal-amal kita ini bisa rusak. Amal-amal kita ini bisa sia-sia. Amal-amal kita bisa hapus. Ada penghapus amal-amal kebaikan. Nah, maka pada pekan yang lalu kita telah renungkan soal bahaya kekafiran, bahayanya murtad, bahayanya hilang keimanan, karena semua amal akan sia-sia, bahkan kekal di neraka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hilangnya amal gara-gara murtad. Ya, naudzubillahi min dzalik. Berikutnya kemarin juga kita telah merenungkan sedikit soal riya, soal pamer, soal ingin dipuji orang. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai ada keinginan untuk dipuji orang, ya. Hilangnya keikhlasan itu yang menyebabkan rusaknya amal, ya. Sekali lagi para jamaah, hati-hati dengan keinginan untuk dipuji orang, disebut-sebut kebaikan, ya. Naudzubillahi min dzalik. Waspada dari riya dan ujub, ya. Ini lebih berbahaya daripada maksiat apapun. Lebih berbahaya karena ini penyakit yang tidak nampak di depan mata tapi bahayanya besar. Penyakit yang tersembunyi tapi bahayanya besar. Hati-hati, sampai Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya tentang syirik kecil itu, beliau menjawab riya. Jadi yang paling ditakutkan oleh Nabi, ketika perkara itu paling ditakutkan, paling dikhawatirkan, berarti itu paling bahaya, yaitu syirik kecil, ya, riya. Amalan hangus gara-gara status, upload dan lain sebagainya, ya. Maka kita jaga setiap amal-amal kita, jangan sampai kemudian seringkali dipamer-pamerkan. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau Bapak Ibu nanti ke di YouTube itu, ya, di YouTube itu ada sebuah lagu yang bagus, Bapak Ibu. Lagunya Syekh Musyari, ya, tentang bagaimana menyembunyikan amal. Nasyidnya berjudul Hal laka sirun indallah. Itu lagu yang bagus untuk motivasi kita agar menyembunyikan amal. Itu nasyid yang indah. Itu nasyid yang bagus untuk kita. Ini nasyidnya, nasyid yang cukup bagus, Pak. Insyaallah Bapak Ibu, ini lagu yang bagus. Kalau jenengan ke YouTube lihat nasyidnya Syekh Musyari, ya. Intinya begitu, ya. Beberapa latihan Bapak Ibu agar kita ini bisa ikhlas, ya. Latihannya jangan 5. Nah, itu latihan supaya ikhlas itu ada latihan namanya jangan 5.
Satu, jangan semua amal ingin diketahui orang. Jangan semua amal ingin diketahui orang. Sholat itu tidak semuanya harus diketahui orang. 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau sunnah terbaik di mana? Di rumah. Jadi tidak semua amal harus diketahui orang. Jangan ingin selalu dilihat orang ketika beramal. Jangan ingin selalu dilihat orang ketika beramal. Kemudian yang ketiga, jangan selalu ingin dipuji dan jangan takut dicaci. Pokoknya beramal saja. Jangan selalu ingin dipuji dan jangan takut dicaci. Kemudian jangan selalu ingin dihargai. Dan yang kelima, jangan ingin dibalas budinya. Ini latihan ikhlas. Latihan ikhlas ini penting ya. Karena keikhlasan itu selalu muncul, selalu hadir, selalu ingin kita nampak. Maka ini butuh latihan terus menerus ya, butuh latihan terus menerus. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya, penyebab rusaknya amal adalah mengungkit-ungkit ya, mengungkit-ungkit kebaikan ya. Ini menyebabkan hilangnya amal, terhapusnya amal, sia-sianya amal ya. Ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ya, tentang urusan ini, Surat Al-Baqarah 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima ya. La tubtilu, jangan kamu hilangkan, jangan kamu hapuskan, jangan kamu sia-siakan sedekah ya, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, membicarakan. Maka jamaah rahimahumullah, sesungguhnya ketika kita beramal, bersedekah kepada siapapun, Ustaz Salim Filah mengatakan kita ini sesungguhnya lebih membutuhkan pahala dari sedekah kita dibandingkan dengan orang yang kita beri sedekah kita. Tempatnya penting. Sesungguhnya kita ini lebih membutuhkan pahala atas sedekah kita dibandingkan kebutuhan orang atas sedekah kita. Kalau kita bantu seorang tetangga beberapa rupiah, sesungguhnya kita lebih membutuhkan pahala itu daripada uang yang kita berikan untuk tetangga. Maka tidak perlu kita mengungkit-ungkit atas pemberian kita kepada orang lain. Kalau kita menolong seseorang dengan harta kita, kita sesungguhnya lebih membutuhkan pahala atas harta kita dibandingkan dengan kebutuhan orang yang kita tolong atas harta kita. Maka jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan. Maka demi Allah para jamaah, sebanyak apapun sia-sia, sebesar apapun bantuan kita, semuanya hilang.
Maka selalu ikhlaskan setiap amal-amal yang kita lakukan. Jangan pernah diungkit-ungkit kepada siapapun kita pernah berbuat baik, terutama para jamaah, para takmir ya. Mohon maaf, seringkali ujian keikhlasan amal-amal kita itu terjadi pada orang-orang yang amalnya sangat banyak, sedekahnya besar, partisipasinya luar biasa, kebaikannya sangat banyak. Misalnya pembangunan masjid sudah nyumbang paling banyak, kemudian setelah jadi ternyata tidak dipilih jadi takmir. Nah, itu berat, itu ujian berat. Ini godaannya menimpa orang yang sumbangannya paling besar. Nah, itu berat. Nah, seringkali begitu munculnya. Dulu jadi ketua panitia atau jadi panitia paling sibuk di pembangunan, setelah masjidnya jadi oleh jamaah tidak dipilih jadi takmir. Biasanya kemudian muncul keinginan untuk ungkit-ungkit. Nah, saya dulu kan nyumbang paling banyak, saya dulu kan jadi ketua panitia, saya dulu jadi begini-begini, diungkit-ungkit. Maka na'udzubillah min dzalik, hilanglah semua amal, sia-sia semua kebaikan, ya. Tidak berguna semua harta yang dia sedekahkan karena mengungkit-ungkit amal. Maka ketika kita beramal, misalnya para jamaah dulu pernah nyumbang masjid ini misalnya, maka jangan pernah berharap apapun. Jangan pernah berharap apapun dari manusia. Cukup berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup itu saja. Karena orang itu seringkali mengungkit-ungkit, biasanya ada harapan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keinginan lain di dalam hatinya atas apa yang dia lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebaliknya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi para jamaah rahimahumullah, jangan pernah mengungkit-ungkit apalagi menyakiti perasaan orang yang pernah kita bantu. Allah katakan perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan ucapan yang bisa menyakiti perasaan si penerima, ya, karena semuanya akan sia-sia, semuanya akan hangus sama sekali, ya. Maka jaga senantiasa amal-amal kita, jaga sedekah kita, ya. Jaga kebaikan-kebaikan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ya. Dari harapan-harapan apapun. Maka rumusnya supaya tidak mengungkit-ungkit, rumusnya adalah 2L, ya. Lakukan kebaikan dan kemudian lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jangan berharap apapun dari apa yang pernah kita berikan kepada siapapun, ya. Itu rumusnya.
para jemaah supaya tidak mengungkit-ungkit apa yang kita berikan. Dan khususnya kepada kita yang sudah berumah tangga, suami istri, ini seringkali terjadi, Pak. Orang rumah tangga itu seringkali ya ketika sudah banyak berbuat baik, kemudian pasangannya berbuat jelek, kemudian mengungkit-ungkit kebaikan pada masa lalu. Seorang istri kadang-kadang mengatakan, "Pak, saya sudah berkorban sekian puluh tahun." Ya, ibu-ibu ya, jaga pengorbanan yang sudah bertahun-tahun. Karena ngomong, saya dulu kuliah, berkorban, tidak bekerja, meninggalkan keluarga saya, kok engkau masih begini? Ya sering kali Pak, suami istri begitu. Suami juga gitu, Bu, saya sudah lelah, bekerja siang malam, ya, balasan engkau begini kepadaku. Ya, Bapak Ibu seringkali begitu, Bapak Ibu. Rumah tangga itu begitu. Kebaikan yang banyak hilang gara-gara kesalahan sedikit. Ya. Panas setahun hilang oleh hujan sehari. Maka ada ustadz mengatakan, terutama ibu-ibu, ya, hati-hati ibu-ibu, jaga amal, jaga kebaikan selama berpuluh-puluh tahun. Ya. Seringkali orang itu kata ustadz itu ketika ada masalah seringkali historis, bukan histeris. Oh, historis. Ada masalah itu historis, bukan histeris. Apa historis itu? Menceritakan masa lalu, kebaikan-kebaikannya. Ini namanya historis, bukan histeris. Jangan suka historis. Maka pada rumah tangga, Bapak Ibu, ingat dua hal. Satu, ingat kebaikan dia, ingat kesalahan saya. Lupakan dua hal, lupakan kebaikan saya, lupakan kesalahan dia. Nah, itu. Suami istri ini penting pegang ini, Pak. Jadi supaya nggak suka ngungkit-ngungkit, ingat dua hal, lupakan dua hal. Ingat kebaikan dia, ingat kesalahan saya, lupakan kebaikan saya, lupakan kesalahan dia. Jangan sebaliknya, Pak. Kebaikan dia dilupakan, kesalahan saya ingat-ingat. Sebaliknya ya, jangan sampai ingat kebaikan saya diingat-ingat terus, kesalahan dia diingat-ingat terus. Ya. Kebaikan dia dilupakan, kesalahan saya dilupakan. Nah, jangan sampai sebaliknya begitu. Jadi jaga amal, jaga pengorbanan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Rumah tangga itu berat gitu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Karena semuanya akan sia-sia. Ya. Dan pengorbanan orang paling besar itu pada rumah tangga. Tidak ada pengorbanan paling besar kecuali pada rumah tangga. Sebanyak-banyaknya orang sedekah pada masjid, nggak sebanding dengan sedekahnya orang di rumah tangga. Sebanyak-banyaknya penghasilan kita, paling banyak kita berikan untuk keluarga kita. Seorang suami mulai kecil dirawat bapak ibunya, dibesarkan orang tuanya, disekolahkan bapak ibunya, sakit diobati oleh orang tuanya. Ketika nikah, penghasilannya terbesar bukan untuk orang tua. Untuk siapa? Istri. Itu. Iya, Pak. Jujur, Pak, mohon maaf ya, saya kadang-kadang dalam hati kadang-kadang mikir, Pak, ya Allah, kenapa saya ke orang tua saya itu sedikit, ke keluarga saya itu besar. Mikir, Pak,
Kadang-kadang itu, ya Allah kok bisa begini, ya Allah kenapa gini. Anak itu Pak, ke orang tua kadang-kadang hitung-hitung. Iya, mau ngasih itu hitung Pak. Sekian hitung. Ke rumah tangga enggak, istri enggak pernah hitung, ke anak enggak pernah hitung. Apapun kebutuhan anak dikasih, apapun kepentingan anak dikasih. Orang tua mikir sekian gitu. Betul Pak Lim? Nah gitu. Maka Pak, ini akan hangus kalau kemudian ngungkit-ungkit. Hilang ketika ngungkit. Udah, demi Allah Pak, terbesar seorang suami kepada keluarganya. Itu pengorbanannya. Seorang istri sama Pak, ya, kecil dirawat bapak ibunya, sakit bapak ibunya berkorban, gitu ya. Sekolah bapak ibunya yang memenuhi semuanya, gitu ya. Orang tuanya ngenikah ngurusi siapa? Suaminya. Ya. Bahkan betul Pak, istri itu ketika ada dua panggilan, satu panggilan orang tua, dua panggilan suami, yang didulukan siapa? Siapa? Suami. Padahal yang rawat bukan suaminya, yang besarkan bukan suaminya, yang lelah bukan suaminya ketika kecil. Tapi ketika ada panggilan dari keduanya, yang dipilih siapa? Suaminya. Maka ibu-ibu sudah, saya tahu ibu-ibu sudah korbannya sudah banyak, lelahnya sudah luar biasa, kepayahannya enggak kehitung, kesedihannya sudah besar. Jangan sampai kemudian sia-sia gara-gara mengungkit-ungkit. Naudzubillah min dzalik. Dan ujiannya besar. Ya, maka hati-hati. Maka ikhlaskan semuanya, ya, ikhlaskan semua amal-amal kita, karena kita ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, naudzubillahi min dzalik. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, salasatun la yadkhulunal jannah al-aquli walidayhi wal mudminu 'alal khamri wal mannanu bima aqta. 3 orang yang tidak akan masuk surga: anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pecandu khamr atau minuman keras, dan orang yang menyebut-nyebut apa yang dia berikan. Menyebut-nyebut apa yang ia berikan. Tidak harus uang, tidak harus sedekah. Menyebut-nyebut apa yang dia berikan itu boleh jadi waktu yang dia korbankan, ya, tenaga yang dia keluarkan, ya, kepayahan yang telah dia rasakan, ya, kesusahan yang dia alami. Jangan pernah menyebut-nyebut, ya. Jangan pernah menyebut-nyebut. Seorang mengatakan, Bu, saya lelah bekerja seharian, gitu. Tidak usah disebut-sebut, Pak. Ya, tidak usah nyebut-nyebut kepayahan, kelelahan, pengorbanan apapun. Dan seorang istri tidak usah nyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Semuanya akan sia-sia. Pak, berpuluh-puluh tahun berumah tangga, ya. Dan bahaya mengungkit-ungkit sedekah, kebaikan, satu, mengurangi pahala atau bahkan membatalkannya, dan dua, termasuk akhlak buruk, akhlak jelek. Ancaman keras bagi pelakunya, tidak akan masuk surga, menyusahkan dan menyakiti hati orang lain. Itu kalimat menyebut-nyebut kebaikan itu menyakiti hati suami kalau itu disebutkan oleh istri, dan itu akan melukai perasaan istri ketika disebutkan oleh suami. Melukai perasaan. Lukanya fisik itu bisa diobati, luka hati berat. Luka perasaan itu dalam, susah hilangnya. Maka jaga lisan,
Maka Allah katakan qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik itu lebih baik daripada pemberian sebanyak apapun kalau diikuti dengan kata-kata yang menyakiti hati. 1 triliun dengan ucapan buruk itu gak manfaat, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan ucapan yang baik. Tidak ada uang, tidak ada harga yang diberikan, tapi kata-katanya indah, baik, lembut, itu jauh lebih berguna daripada sebanyak apapun harta. Ya. Maka ketika kita berumah tangga, para jamaah rahimahumullah, misalnya seorang istri menghidangkan makanan dengan ucapan tidak baik, maka seenak apapun hidangan tidak akan dinikmati oleh suaminya, tidak akan dinikmati oleh suaminya. Ya, pemberian emas mahal apapun dari suami tidak akan dipakai istri jika memberikannya dengan ucapan yang tidak baik. Ya, maka selalu jaga ucapan, jaga kata-kata di dalam kita memberikan kepada orang lain. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan itu menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allah murka, Allah marah, Allah tidak suka, Allah benci kepada orang-orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Ya. Sifat itu menyerupai orang-orang munafik. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ini ayat tentang orang kafir dibandingkan ayat kemunafikan, banyak ayat kemunafikan di Al-Baqarah itu. Jadi Allah menjelaskan tentang orang kafir itu cukup beberapa ayat. Kemunafikan banyak sekali ayatnya, karena bahayanya munafik. Dan jangan sampai kita tergolong orang-orang munafik yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan. Yang ketujuh, pelakunya terhalangi dari kenikmatan melihat wajah Allah dan diajak bicara oleh Allah. Ini musibah besar. Maka jamaah rahimakumullah, pastikan semua yang kita berikan itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, pengen pahala, pengen surga, pengen ridha Allah, pengen akhirat yang lebih baik. Ya. Karena itu Nabi pernah bersabda, man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qadara lahu. Barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginan yang bercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dalam tunduk dan hina padanya. Barang siapa yang niatnya hanya untuk menggapai dunia, popularitas, terkenal, dipuji, dianggap orang baik misalnya, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak akan dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Maka para jamaah rahimahullah, apapun yang kita lakukan selalu niatkan karena Allah, jangan untuk dunia. Jangan pengen dipuji, jangan pengen diberikan penghormatan apapun. Pastikan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita berikan, bahkan demi Allah para jamaah, jika kita memberikannya karena Allah, ridho Allah, pengen surga, pengen kebaikan, Allah akan menggantinya berlipat-lipat. Allah akan menggantinya berlipat-lipat. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah ragu-ragu tentang amal-amal kita. Jamaah rahimahullah. Ada kisah Bapak Ibu rahimahullah. Kisahnya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang sangat kaya raya. Begitu kayanya Abdurrahman bin Auf ini, suatu saat beliau mendengar Nabi SAW menyampaikan bahwa orang-orang kaya itu akan masuk surga pada urutan paling akhir.
pada daftar orang masuk surga paling terakhir. Dan Abdurrahman bin Auf ini khawatir dia masuk surga paling akhir didahului orang-orang miskin, karena dia orang tergolong orang kaya. Maka suatu ketika saat para nabi dan para sahabat selesai perang dan sampai di Madinah, terjadi musibah besar, yaitu kurma-kurma kaum muslimin sedang busuk semua karena ditinggal lama berperang. Abdurrahman bin Auf lalu punya pikiran yang luar biasa, yaitu beliau berkeinginan membeli kurma-kurma kaum muslimin yang busuk itu dengan semua hartanya. Berharap jadi orang miskin, tidak punya harta. Maka beliau kumpulkan semua hartanya, semua uangnya, dan dibelilah semua kurma kaum muslimin dengan semua hartanya. Dan setelah terbeli semua kurma, Abdurrahman bin Auf di rumahnya hanya punya kurma busuk yang dibeli dari kaum muslimin dengan harga normal, karena berharap surga, pengen ridho Allah, pengen pahala. Setelah kurma semua terbeli, Abdurrahman bin Auf tidak punya harta sama sekali. Tidak lama kemudian datang utusan dari kerajaan Yaman, yang utusan itu menyampaikan terjadi musibah di Yaman, musibah wabah kayak corona ini, dan tidak ada obat untuk penyakit orang-orang Yaman atas wabah yang besar itu, kecuali obatnya adalah kurma busuk. Dan ketika itu di Madinah tidak ada satupun orang yang punya kurma busuk kecuali Abdurrahman bin Auf. Dan pesan Raja Yaman ketika itu, ketika engkau mendapatkan kurma busuk, belilah dengan harga 10 kali lipat. Akhirnya kurma Abdurrahman bin Auf dibeli dengan harga 10 kali lipat. Bayangan Pak, pengen miskin, membantu kaum muslimin, dibeli kurma dengan harga normal, karena pengen ridho Allah, pengen pahala, pengen surga, Allah ganti di dunia 10 kali lipat. Seketika, tunai, kontan Allah kasih di dunia Pak. Kenapa? Niatnya ridho Allah. Maka pastikan semua niat kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Nabi katakan? Allah akan datangkan dunia dalam kondisi hina dina. Allah datangkan dunia kepada Abdurrahman bin Auf dalam kondisi hina dina. Kurma yang busuk, yang hanya bisa dibuang, yang orang menjadi benci, orang gak suka, baunya pun gak mau, Allah datangkan menjadi harta berlimpah ruah dalam kondisi hina harta itu. Jadi orang yang niatnya akhirat, pahala, surga, ridho Allah, dunia akan datang dalam kondisi hina dina. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan terjadi. Tapi siapa yang niatnya dunia, niatnya popularitas, dalam otaknya hanya ada harta, dalam jiwanya hanya ada kekayaan, akan Allah hancurkan semua Pak. Allah akan lumatkan semuanya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan buatnya. Maka pastikan semuanya niat karena Allah, jangan sampai keliru. Ya. Maka ini pentingnya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya, berikutnya penyebab rusaknya amal adalah bermaksiat di saat sepi. Hati-hati bermaksiat di saat sepi, saat sendirian, saat gak dilihat orang, saat gak ada yang tahu, saat di kamar gak ada yang
menemani, hati-hati. Kenapa? Nabi menyampaikan dalam hadisnya, saya baca artinya. Dari Thauban, Nabi SAW ia berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihama. Kebaikannya sangat banyak. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran, hilang, tersapu angin, musnah. Thauban berkata, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Bayangkan, sholat tahajud Pak. Tahajud ini ibadahnya orang dahsyat Pak. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah. Ampun Pak. Dengan HP ini itu musibahnya luar biasa. HP itu. Hati-hati ya. Ini waduh, ngeri Pak. Tanpa alim tapi suka maksiat ketika sendirian. Kelihatan soleh, bersepi-sepi, lihat foto maksiat, lihat video porno, lihat film perempuan enggak menutup aurat. Nah itu, naudzubillah. Jangan dirimu mencela iblis di tengah keramaian, namun justru menjadi temannya tatkala sendirian. Nah, ya. Jangan dirimu mencela iblis di tengah keramaian, namun justru menjadi temannya tatkala sendirian. Ayo. Koyo-koyo iblis dibenci jadi musuh bebuyutan. Kayaknya paling dia nggak suka, tapi saat sendirian menjadi teman setia. Ini ya Allah, ujian berat Pak. Musibah besar ya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ini akan semua amal-amal kita hilang Pak. Sebanyak apapun kebaikan kita musnah Pak. Sebanyak apapun sedekah kita sia-sia. Istiqomah apapun sholat malam kita semuanya hilang. Puasa Ramadan kita bisa habis gara-gara ini Pak. Naudzubillah min dzalik Pak. Hati-hati yang kita bawa HP. Betul ya? Buka Facebook ada apa? Video pendek apa? Reel apa? Ini. Hapus Pak. Yang enggak manfaat hapus Pak. Karena sekarang kan kita Pak, mohon maaf ya. Ini kita. Kalau ada video pengajian sama video maksiat yang dilihat kira-kira apa? Maksiatnya. Pengajian itu nanti ono ngaji, ono joget-joget. Jadi apa? Joget-joget. Ini begini. Ya, itu naudzubillah min dzalik. Ada perempuan pakaiannya kurang kain. Ya, dengan pakai cadarannya dilihat mana? Yang kainnya kurang. Ini begitu, godaannya begitu Pak. Nah itu ketika sendirian Pak. Lek ono bapak ibu ketok dilapi-api tok. Gitu. Suami lek ono bojone gak wani. Lek ono bojone wedi. Naudzubillah. Istighfar Pak, istighfar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kelima, tidak menerima takdir. Ya. Salasatun la yaqbalullahu lahum sorfan wala adlan aqun wa mannan wa mukadzibun bil qadar. 3 golongan yang Allah tidak terima amal ibadahnya, yang wajib dan yang sunnah. Bayangkan, anak yang durhaka kepada orang tuanya,
orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir. Tidak menerima takdir, tidak ridho dengan takdir, itu tidak diterima amalnya. Misalnya ada masalah, histeris, teriak-teriak, panik. Kok ya saya yang ini? Ya Allah, kok saya yang ada musibah? Itu namanya tidak menerima takdir. Ya, maka semuanya akan sia-sia. Takdir itu pasti baik. Sesuatu yang kau anggap baik belum tentu baik di sisi Allah. Ya, maka baik itu hanya menurut Allah. Baik itu hanya menurut Allah. Ya. Maka para jamaah rahimahumullah, ya, menderita itu bukan karena takdir, tapi menderita karena tidak menerima takdir. Setiap takdir Allah pasti baik. Pasti baik, apapun pasti baik. Ya. Maka kalau ada takdir, satu SOP-nya ingat Allah, bahwa semuanya hanya atas kehendak Allah. Dua, pasti atas izin Allah, tidak mungkin tanpa izin Allah. Ketiga, itu pasti baik, nggak ada yang buruk perbuatan Allah. Ya, semua sudah diukur oleh Allah. Tidak ada apapun yang menimpa kita, semuanya sudah diukur oleh Allah, kemampuan kita untuk menerimanya. Tidak ada musibah berlebihan, tidak ada ujian yang zalim dari Allah. Semuanya pasti diukur oleh Allah. Dan yang kelima, pasti ada hikmahnya, kita belum tahu. Kurban Nabi Ibrahim nggak tahu bahwa pisau itu tidak akan melukai 1 cm pun lehernya. Nabi Ibrahim nggak tahu, tapi ada hikmah yang akan terjadi berikutnya. Cukup Allah sebagai penolong. Ya. Tawakal pada Allah, pasrah kepada Allah saja. Ya, maka jangan sampai kemudian tidak percaya takdir. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, meninggalkan sholat asar. Hati-hati ya. Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Hadis Bukhari. Hati-hati sholat asar. Ini sholat yang penting. Ibnu Qayyim mengatakan, meninggalkan secara total dengan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, maka ini menjadikan amalnya batal seluruhnya. Kalau belas nggak pernah sholat asar, semua amalnya batal. Meninggalkan pada hari tertentu, maka ini menjadikan amalnya batal pada hari tersebut. Ya. Kalau nggak pernah sholat asar sama sekali, semua amalnya hangus. Hari tertentu nggak sholat asar, hari itu amalnya hangus. Ya. Ini sholat yang penting karena ini sholatnya mudah-mudah orang untuk melalaikan, Pak. Ini orang mudah melupakan, Pak. Ya. Karena ini saat orang-orang limit kerja, Pak. Ya. Limit kerja di asar ini, maka hati-hati. Ya. Jadi pada jamaah rahimahumullah, jaga amal kita jangan sampai rusak. Satu, hati-hati dengan kekafiran. Dua, jangan sampai riya, ya, pamer, ujub. Tiga, jangan suka mengungkit-ungkit. Empat, jangan bermaksiat kala sepi. Ya, hati-hati, HP-nya hati-hati. Gak manfaat ditinggalkan, gak berguna dihapus. Ya, tidak menerima takdir dan meninggalkan sholat asar. Ya. Inilah perkara yang harus hati-hati. Ya. Jangan sampai amal kita rusak, sia-sia hilang. Ya. Sehingga mudah-mudahan sekecil amal apapun kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi amal-amal yang besar. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.